Saya masuk dulu ya ke pertemuan pertama. Ada yang masih mengerjakan? Sudah semua? Kalau masih mengerjakan, silahkan di-unmute ya, diinfokan. Jika tidak, saya bisa lanjutkan ya. Materinya sudah masuk ini, PPT-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, ya. Jadi, apa sih akademik English ini? Ya, apakah berbeda gitu dengan bahasa Inggris yang lainnya ya dari kalian biasa pelajari ya kan sebelumnya kalian sudah pelajari dari sekolah ya dari SMP ataupun SMA ya. Nah, jadi kalau di English for academic purpose ini ya concern with communication skill ya. Jadi di sini required for study purpose. Maksudnya jadi dia lebih untuk apa? Tujuan akademik ya. Jadi ada format ataupun format akademik ya khusus dalam bahasa Inggris dan dia formal. Ya, jadi formal education system. Kemudian di sini settingannya adalah setting typical English used in academic. Ya, sudah pasti. Itu makanya nanti berbeda nih di sini different from everyday spoken English ya dengan kalian berbicara bahasa Inggris sehari-hari gitu. Kemudian ini ada reading ya, reading dan understanding your study materials, kemudian writing about your subject. Jadi nanti di sini membahas reading dan writing, nanti juga ada listening dan juga speakingnya. Nah ini ya, nih yang akan kita bahas ya fokusnya sebenarnya lebih ke reading and writing, tapi nanti tetap ada materi tentang listening dan speaking ya, tapi lebih ke aplikatif gitu. Jadi untuk reading ini ada journal articles, kemudian research text ya, lebih ke akademik, kemudian writing ya, essay. Ya, nanti ada menulis, kalian menulis sebuah essay. Kemudian listening ya, listeningnya di sini formal lectures ataupun guest lectures dan speaking ya. Speakingnya nanti ada oral presentation ya ataupun group discussion ya. Nanti di bagian terakhir kalian ada group presentation. Lanjut ya, di sini ada more kompleks ya, dia dikatakan untuk academic English ini more kompleks, makanya tadi kita perlu untuk pelajari ya. Yang more complex from everyday English ya, because we have objective, straightforward, kemudian and then impersonal tone communication ya, how to express your idea ya. And academic vocabulary di sini uh, this is different from any or the others vocabulary, kemudian clear and logical structure. Ya, jadi kalau saya ngomong bahasa Inggris, apakah nanti bisa dimengerti atau mau campur bahasa Indonesia? Campur aja, Bu. Campur aja. Ya, untuk awal-awal nanti saya akan campur-campur. Mungkin nanti dengan Bu Widya atau Pak Tatang dan yang lainnya mungkin akan full English ya. Jadi lanjut. eh Biasanya digunakan ya tadi ya akademik Inggris ini untuk apa? Untuk ya seperti biasa ya untuk kegiatan akademik ya community or academic activity. Kemudian ada research ya research ya. Kenapa Alia? Silahkan jika ingin berbicara langsung saja. Tidak ada Alia? Ya langsung saja jika ingin bertanya. Oh ada di chat. Slide-nya tidak berjalan. Oh tidak ganti slide-nya. Sebentar, saya stop share. Ah, kenapa nggak bilang dari awal?
Ya, sekarang sudah ganti kalau saya pindahin. Sudah, Miss. Sudah. Oh ya. Oke, ya. Nah, nanti kalau ada kendala lagi, coba tolong langsung di apa unmute saja ya, langsung dipotong saja saya ngomongnya. Lanjut ya. Di sini akademik Inggris ini biasanya digunakan untuk apa? Tadi ya, untuk aktivitas akademik, kemudian untuk research ya atau menulis ya, menulis tadi jurnal atau articles, kemudian juga profesor and lecturers, maksudnya untuk dosen-dosen ya, dosen-dosen pengajar itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian research students ya, kalau kalian ada riset ke luar negeri ataupun kalian ada study abroad ya, nanti menggunakan pasti wajib bahasa Inggris. Kemudian di sini undergraduates itu apa? Undergraduates itu sarjana, and postgraduates itu untuk setelah sarjana ya, ada magister dan juga doktoral. Jadi nanti untuk S2 atau S3 ya biasanya sudah mewajibkan menggunakan bahasa Inggris ya. Bahkan untuk masuk apa? Masuk S2 atau S3 kalian ada tes bahasa Inggris ya, biasanya TOEFL minimal 500 gitu ya, atau 550 tergantung nanti universitas dalam negeri ataupun universitas luar negeri ya. Kemudian juga ada ini ya, beberapa perbedaan nih untuk bidang studinya ya. Field of study itu bidang studi atau bidang pembelajarannya ya. Untuk misalnya di program studi peternakan ya, ada beberapa istilah gitu yang hanya digunakan di peternakan gitu. Kalau misalnya di sehari-hari tidak digunakan ya, ini misalnya ada animal science ya. Kalau animal science kan secara harfiah kalian artikan, maksudnya secara kamus ya diartikan ya sains binatang gitu ya, atau hewan sains gitu ya, sains apa gitu. Tapi sebenarnya itu artinya adalah animal science adalah peternakan gitu, atau animal science selain itu ada animal husbandry ya untuk peternakan gitu. Nah, ini juga ada beberapa istilah ya yang hanya digunakan dari bidang tertentu gitu ya. IT, ada ekonomi, accounting, natural science, social science gitu. Nanti ada agribisnis atau agriculture dan lain-lain. Jadi ada beberapa kata ataupun vocabulary-nya ya yang berbeda atau yang khusus digunakan di bidang tersebut. Kemudian juga ada ini ya, jadi di sini digunakan untuk apa? Untuk mengkoleksikan data ya, how data is collected, bagaimana ya kalian mengumpulkan data tadi untuk penelitian dan lain-lain. Kemudian ada juga cheating, plagiarism, dan prapase di sini itu ada pengecekan ya. Biasanya kalau kalian mengirim jurnal juga ya ada pengecekan seperti Turnitin dan lain-lain, ataupun pengecekan grammar ya itu, karena bahasa Inggris untuk akademik itu berbeda dengan bahasa Inggris sehari-hari. Kemudian juga ini apa nih? Jadi dia saling berhubungan gitu dengan yang lainnya ya, akademik sini, dan dia berupa teori nih. Ini facts are established and theories ya. Jadi banyak menggunakan fakta dan juga teori ya, dari misalnya ada sumber-sumber daftar pustaka atau literatur yang ditampilkan gitu. Kemudian ya, kamu dapat dapat melihat ya, akademik Inggris ini biasanya digunakan untuk tadi ya saya bilang di academic journal ya, atau journals articles, kemudian conference ya, nanti ada namanya proceeding atau seminar, kemudian reports ya, eh, dan juga di sini ada learn societies, seminar, lectures ya, tesis ya, tesis atau skripsi ya. Jadi skripsi itu dalam bahasa Inggris namanya thesis ya. Ini eh, ada dissertation juga ya, atau disertasi. Jadi hasil tugas Oke, akhir padahal kita nggak tahu. ya, tugas akhir ini biasanya kalau di
universitas tertentu menggunakan bahasa Inggris ya, atau di luar negeri ya kalian menggunakan bahasa Inggris. Kemudian buku ya. Sudah untuk materi hari ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika belum ada, apakah ada? Jika belum ada, nanti eh saya cek ya untuk tadi hasil jawabannya ya nanti saya share dan kalau hari ini takut tidak cukup waktunya, jadi minggu depan kita bahas ya jawabannya. Yang mana yang betul, yang mana yang salah. Nah, kita lihat dulu ya jawaban nilainya. Rata-rata sudah bagus. Ada yang benar semua nih, sudah 100. Ya, nanti saya rata-ratakan deh. Ya, banyak nih, banyak yang sudah benar menjawabnya 100 ya jawabannya. Ya, berarti sudah mengerti ya. Ya, perlu dibahas tidak? Kalau mau dibahas nanti saya minggu depan saya beri jawaban dan bahas. Perlu dibahas ini. Oke, ya. Nanti minggu depan tolong ingatkan, nanti saya bahas, saya buka. Oh, ini Jerry, Jerry ini ya kemarin yang ikut panitia PPK KKMB bukan? Betul. Iya betul. Ketemu lagi ya sama saya. Oke. eh ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Cukup, Ibu. Oke. Jika tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa hari apa? Hari Senin jam 7, Ibu. Oke, hari Senin jam 7 malam ya. Nanti saya share linknya langsung ya. Jadi bisa langsung diakses untuk minggu depan dan seterusnya. Dan jangan lupa ini belum ganti ya formatnya. Sesuai format namanya di rename ya. Ketika masuk adalah kelas underscore name underscore nama lengkap. Ya, jika nama lengkapnya terlalu panjang atau tidak cukup, ya cukup di belakangnya bisa disingkat saja. Ya, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya tutup ya. Ya, thank you for coming this session and see you next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mi. Ya, saya meeting for all ya.